2021, Ibu Hilma, selaku dosen mata kuliah analisis wacana, saya Kanya Dinda ingin mempresentasikan kasus analisis wacana kritis pembunuhan terhadap anak di Indonesia dalam berita di media sosial. Kasus penculikan dan pembunuhan anak menjadi salah satu permasalahan serius yang terus mengemuka di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Banten. Kejadian-kejadian semacam ini tidak hanya menimbulkan rasa ngeri dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat luas. Dari hasil analisis yang pertama adalah pembunuhan anak usia 15 tahun terhadap anak usia 5 tahun. Berita kriminal tersebut adalah kejahatan berupa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja 15 tahun yang berinisial NF kepada balita berusia 5 tahun bernama apa di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari catatan kepolisian, saat pemeriksaan, NF sebelumnya memang kerap punya hasrat untuk membunuh seseorang. Di analisis teks yang pertama yaitu diksi seperti pelaku sadis bisa mengarahkan pembaca dan perasaan tertentu terhadap kata-kata. Bagaimana kasus ini mengundang berita publik atau membentuk persepsi tentang kasus sebagai sesuatu yang luar biasa atau mengejutkan. Ada juga analisis yang kedua, tampang pelaku yang banting balita hingga tewas di apartemen Kalibata. Seperti banting seperti banting balita. Frasa ini sangat kuat dan langsung menggunakan kata banting untuk menggambarkan tindakan kekerasan yang ekstrim. Sementara kata balita mempertegas bahwa korban adalah anak kecil yang rentan dan seperti kata hingga tewas. Kata tewas ini kata tewas di sini memperjelas akibat dari tindakan pelaku. Kata ini lugas dan kata ini digunakan untuk mempertegas bahwa kekerasan yang dilakukan telah menyebabkan kematian. Adapun hasil analisis yang ketiga, penusuk penusukan korban pulang haji sakit hati karena diledek. Sudah 2022 belum punya HP. Analisis teks yang ketiga yaitu diksi dalam kalimat ini cukup sederhana dan sehari-hari mencerminkan gaya percakapan yang terjadi di kalangan teman atau remaja. Penggunaan kata diledek menunjukkan kata konteks ejekan atau yang informal, sedang usaha dong memberi kesan merendahkan atau percakapan tersebut dirasakan sebagai olok-olokan. Dari kesimpulan yang di atas, ini menunjukkan bahwa pemberitahuan di media sosial bukan sekedar informasi, tetapi juga alat pembentuk wacana dan penggerak perubahan sosial.
Penelitian ini juga merekomendasikan penguatan sistem pelindungan anak melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan media. Sekian presentasi saya. Terima kasih.